Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Syifa dengan nomor WP 1911102232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Nah, yang pertama ada penawaran perdana ke publik. Jadi, jika saham akan dijual untuk menambah modal, saham baru dapat dijual dengan berbagai macam cara. Yaitu yang pertama, dijual kepada pemegang saham yang sudah ada. Yang kedua, dijual kepada karyawan lewat ESOP atau Employee Stock Ownership Plan. Yang ketiga, menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi atau dividen reinvestment plan. Yang keempat, dijual langsung kepada pembeli tunggal, biasanya investor institusi secara privat atau private placement. Dan yang kelima, ditawarkan kepada publik. Nah, jika keputusannya adalah untuk ditawarkan kepada publik, maka beberapa faktor untung dan ruginya perlu dipertimbangkan. Keuntungan dari going publik diantaranya yaitu yang pertama, kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang. Jadi, untuk perusahaan yang tertutup, calon investor biasanya enggan untuk menanamkan modalnya, disebabkan kurangnya keterbukaan informasi keuangan antara pemilik dan investor. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah going publik, informasi keuangan harus dilaporkan ke publik secara reguler dan kelayakannya sudah diperiksa oleh akuntan publik. Yang kedua, meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Nah, untuk perusahaan yang masih tertutup yang belum mempunyai pasar untuk sahamnya, pemegang saham akan lebih sulit untuk menjual sahamnya dibandingkan jika perusahaan yang sudah going publik. Yang ketiga, nilai pasar perusahaan diketahui. Untuk alasan-alasan ini, nilai pasar perusahaan perlu untuk diketahui, seperti jika perusahaan ingin memberikan insentif dalam bentuk opsi saham atau stock option kepada manajer-manajernya, maka nilai sebenarnya dari opsi tersebut perlu diketahui. Nah, jika perusahaan masih tertutup, nilai dari opsi audit itu akan sulit untuk ditentukan. Di samping dari keuntungan dari going public, beberapa kerugiannya adalah yang pertama, biaya laporan yang meningkat. Untuk perusahaan yang sudah going public, setiap kuartal dan tahunnya harus menyerahkan laporan-laporan kepada regulator. Laporan-laporan ini sangat mahal, terutama untuk perusahaan yang ukurannya kecil. Yang kedua, ada pengungkapan atau disclosure. Beberapa pihak di dalam perusahaan umumnya keberatan dengan ide pengungkapan. Manajer enggan mengungkapkan semua informasi yang dimiliki karena dapat digunakan oleh pesaing. Sedangkan pemilik enggan mengungkapkan informasi tentang saham yang dimilikinya karena publik akan mengetahui besarnya kekayaan yang dipunyai. Dan yang ketiga, ketakutan untuk diambil alih. Manajer perusahaan yang hanya mempunyai hak veto kecil akan khawatir jika perusahaan going public, manajer perusahaan publik dengan hak veto yang rendah umumnya diganti dengan manajer yang baru jika perusahaan diambil alih. Jadi, keputusan untuk going publik atau tetap menjadi perusahaan privat merupakan keputusan yang harus dipikirkan matang-matang. Jika perusahaan memutuskan untuk going publik dan melemparkan saham perdananya ke publik atau initial public offering, isu utama yang muncul adalah tipe saham apa yang akan dilempar, berapa harga yang harus ditetapkan untuk selembar sahamnya, dan kapan waktu yang paling tepat. Selanjutnya ada fenomena harga murah di penawaran perdana. Jadi fenomena menarik yang terjadi di penawaran perdana ke publik adalah fenomena harga rendah atau underpricing. Fenomena harga rendah terjadi karena penawaran perdana ke publik yang secara rata murah. Secara rata membeli saham di penawaran perdana dapat mendapatkan return awal atau initial return yang tinggi. Secara rata di sini maksudnya adalah tidak semua penawaran perdana murah, tapi dapat juga mahal, dan secara rata masih dapat dikatakan murah atau underpricing. Nah, return awal atau initial return adalah return yang diperoleh dari aktiva penawaran perdana mulai dari saat dibeli pasar primer sampai pertama kali didaftarkan di pasar sekunder. Pembelian aktiva, misalnya saham di pasar primer, belum dapat dijual sampai aktiva tersebut terdaftar di pasar sekunder. Setelah masuk di pasar sekunder, saham tersebut mulai diperdagangkan dalam bentuk jual dan beli.
Waktu rata-rata dari pembelian satu saham di pasar primer sampai masuk pertama kali di pasar sekunder adalah sekitar 15 hari. Sehingga return awal atau initial return juga disebut juga dengan 15 hari return awal atau 15 day initial return. Nah, selanjutnya penelitian oleh Ross pada tahun 2002 yang melibatkan 106 IPO di Indonesia untuk periode 1989 sampai 1994 menunjukkan bahwa rata-rata return awal yang dapat diperoleh adalah sebesar 15,1%. Return ini merupakan return selama 15 hari. Return sebulannya menjadi 2 dikali 15%, berarti 30%. Dan return setahunnya adalah sebesar 12 dikali dengan 30%, berarti 360%, yang merupakan return yang sangat besar. Selanjutnya penelitian terbaru yang dilakukan oleh Akhbani tahun 2007 yang menggunakan 104 IPO di Indonesia pada periode 1999 sampai dengan 2006. Menunjukkan rata-rata return awal adalah sebesar 49,25% dengan return awal terendah sebesar min 32,56% dan tertinggi sebesar 480%. Nah, selanjutnya ada banker investasi atau investment banker. Umumnya, perusahaan menyerahkan permasalahan yang berhubungan dengan IPO atau Initial Public Offering ke banker investasi yang mempunyai keahlian di dalam penjualan sekuritas. Penjualan saham baru yang melibatkan banker investasi ini dijual di pasar primer. Banker investasi akan menyediakan saran-saran yang penting yang dibutuhkan selama proses rencana pelemparan sekuritas ke publik. Saran-saran yang diberikan dapat berupa tipe sekuritas apa saja yang akan dijual, harga dari sekuritas, dan waktu pelemparannya. Banker investasi merupakan perantara antara perusahaan yang menjual saham atau disebut dengan emiten dengan investor. Sebagai perantara banker investasi, selain berfungsi sebagai pemberi saran atau advisory function, banker investasi juga berfungsi sebagai pembeli saham atau underwriting function dan berfungsi sebagai pemasar saham ke investor atau marketing function. Proses pembelian sekuritas oleh banker investasi yang nantinya akan dijual kembali ke publik disebut dengan jaminan emisi. Banker investasi yang melaksanakan proses underwriting ini disebut dengan penjamin emiten atau underwriter. Banker investasi membeli sekuritas dengan harga yang sudah disetujui dan menanggung risiko kegagalan atau kerugian menjualnya kembali ke publik. Banker investasi mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual dari saham. Selisih ini disebut dengan spread. Cara penjaminan emisi seperti ini yaitu banker investasi membeli semua sekuritas dari emiten disebut dengan basis kesanggupan atau full commitment. Nah, jika banker investasi harus menanggung sendiri risiko kegagalan penjualan saham ke publik, dan jika nilai saham yang akan dilempar cukup besar, banker investasi akan membentuk suatu sindikat. Sindikat merupakan suatu grup yang terdiri dari lead manager, banker investasi yang berfungsi sebagai manajer sindikat, beberapa underwriter lainnya yang berfungsi sebagai anggota grup yang membeli sekuritas dan menjualnya ke publik, dan beberapa grup penjual atau sales group yang tidak membeli sekuritas tapi ikut menjualkannya ke publik. Penjualan sekuritas ke publik harus didukung dengan informasi dan dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Salah satu dari dokumen ini adalah prospektus yang berisi informasi tentang perusahaan, penerbit sekuritas, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan sekuritas yang dijual. Selanjutnya ada pasar modal sekunder. Jadi setelah sekuritas selesai dijual di pasar primer melalui banker investasi, tugas dari sindikat pembelian sekuritas telah selesai dan biasanya disebut dengan istilah broken syndicate. Sekuritas bersangkutan kemudian diperdagangkan untuk publik di pasar sekunder bersama-sama dengan sekuritas-sekuritas perusahaan lainnya yang sudah berada di sana. Pasar sekunder dibedakan menjadi pasar bursa saham. Nah, pasar bursa saham ini proses penjualan saham di stock exchange, market, atau pasar bursa saham, atau pasar modal atau bursa efek
umumnya menggunakan sistem lelang atau auction, sehingga pasar sekunder ini juga sering disebut dengan auction market. Disebut dengan pasar lelang karena transaksi dilakukan secara terbuka dan harga yang ditentukan oleh supply dan demand dari anggota bursa yang meneriakan ask price atau offer price atau harga penawaran terendah untuk jual, dan bid price atau harga permintaan tertinggi untuk beli. Transaksi di bursa dilakukan dengan order standar dalam ukuran round lot, yaitu 100 lembar saham atau kelipatannya. Investor tidak akan dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa, tapi diwakili oleh broker. Investor dapat memilih sendiri jenis dari broker yang diinginkan, misalnya full service broker atau discount broker. Full service broker menawarkan jasa yang lengkap termasuk sebagai berikut ini. Yang pertama ada investment research and advice. Tidak semua individual investor dapat melakukan sendiri penelitian yang berkualitas, disebabkan oleh keterbatasan dana, waktu, dan keahlian. Penelitian sejenis ini dapat disediakan oleh broker yang bonafit dalam bentuk laporan-laporan atau publikasi rutin. Hasil penelitian yang dibutuhkan oleh investor dapat meliputi tren pasar, prospek masa depan suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada asset management. Broker dapat berfungsi seperti halnya bank komersial, yaitu memberikan pinjaman dan mengelola dana yang dipercayakan. Untuk maksud seperti ini, investor dapat membuka rekening di broker yang disebut dengan rekening margin atau margin account. Yang ketiga ada order execution. Tanpa melalui jasa broker, membeli dan menjual sekuritas merupakan hal yang tidak mudah. Misalnya, tanpa melalui broker, penjual harus mencari sendiri pembeli yang cocok dengan harga yang ditawarkan. Dengan broker, investor tidak perlu khawatir dengan semua kegiatan pembelian dan penjualan ini. Dan yang keempat ada clearing. Setelah semua order dieksekusi, sebenarnya masih banyak pekerjaan administrasi yang menunggu sesudahnya. Selain pekerjaan administrasi tersebut cukup panjang, mereka juga harus dilakukan, tidak boleh menyimpang dengan semua regulasi dan hukum yang berlaku. Discount broker sebaliknya hanya menawarkan jasa yang minimum dengan komisi yang rendah. Discount broker biasanya hanya menawarkan jasa order execution dan clearing. Selanjutnya ada rekening kas dan rekening margin. Ada dua cara melakukan pembayaran untuk pembelian sekuritas, yaitu dengan rekening kas atau dengan rekening margin. Pembayaran dengan rekening kas mengharuskan investor untuk membayar penuh semua nilai pembeliannya sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo umumnya adalah 4 hari setelah tanggal transaksi. Seperti halnya jika membeli rumah atau properti yang lain, membeli sekuritas dapat juga dilakukan dengan cara yang sama, yaitu investor dapat membayarnya terlebih dahulu, sebagian dalam bentuk uang muka dan sisanya dipinjam dari broker. Pembelian sekuritas dengan cara ini, yaitu hanya dengan membayar terlebih dahulu sebagian dari keseluruhan harga yang ada, disebut dengan on margin. Untuk maksud seperti ini, investor harus membuka rekening di broker. Rekening ini disebut dengan rekening margin atau margin account. Umumnya, investor dapat membeli sekuritas sebanyak 2 kali lipat dari jumlah uang tunai yang dibayarkan, atau dengan kata lain, investor cukup membayar separuh dari seluruh pembelian dengan separuhnya lagi dipinjam dari broker. Investor akan ditarik bunga untuk pinjaman ini dan sertifikat kepemilikan biasanya digunakan sebagai jaminan. Investor masih merupakan pemilik dari sekuritas, tapi pembelian ini dengan margin menggunakan nama broker. Sekuritas semacam ini yaitu dengan menggunakan nama broker, tapi milik investor disebut dengan in-street name. Nah, selanjutnya untuk contoh yang pertama, investor dapat membeli sekuritas dengan margin awal yang disyaratkan sebesar 50%. Investor membeli sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai Rp5.000 per lembarnya. Jumlah seluruh transaksi ini adalah sebesar 1.000 dikalikan dengan 5.000 atau sebesar 5 juta. Jumlah margin yang harus dibayar oleh investor adalah sebesar 50% atau 5 juta atau 2.500.000 dan sisanya merupakan utang investor ke broker. Nah, karena harga dari sekuritas berubah sesuai dengan perubahan waktu, maka margin sesungguhnya atau aktual margin akan berubah dari margin awal atau initial margin
Dan besarnya margin sesungguhnya dapat dihitung dengan rumus, yaitu margin sesungguhnya sama dengan nilai pasar sekuritas dikurang dengan jumlah dipinjam dibagi dengan nilai pasar sekuritas dikurang dengan 2 dikurang dengan 1. Nah, dari contoh 1, jika harga saham naik dari 5.000 per lembar menjadi 7.000 per lembar, maka nilai pasar dan sekuritas yang dimiliki oleh investor adalah 1.000 dikali dengan 7.000 sama dengan 7 juta. Jumlah yang dipinjam dari broker market tetap, yaitu 50% dikali dengan 1.000 dikali dengan 5.000 sama dengan 2.500.000. Besarnya margin sesungguhnya adalah sama dengan 7 juta dikurang dengan 2.500.000 dibagi dengan 7 juta. Jadi hasilnya 0,64286 atau 64,2286%. Dan dari contoh 2, tambahan pembelian saham tanpa harus dibayar dengan tunai sampai margin sesungguhnya sama dengan margin awal sebesar 50% adalah tambahannya, berarti 7 juta dikurang dengan 50% dikali dengan 7 juta dikurang dengan 2.500.000 dibagi dengan 50%. Jadi saham tanpa dibayar kasnya sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk contoh selanjutnya, misalnya maintenance margin yang ditetapkan adalah 30%. Jika harga saham di contoh 2 tadi turun dari 5.000 per lembarnya menjadi 4.000, maka besarnya margin sesungguhnya menjadi sebesar, yaitu margin sesungguhnya sama dengan 4 juta dikurang dengan 2.500.000 dibagi dengan 4 juta, maka hasilnya adalah 0,375 atau 37,50%. Nah, karena margin sesungguhnya masih lebih besar dari maintenance margin, maka maintenance call tidak akan terjadi. Dan selanjutnya, jika harga saham di contoh 4 tadi sekarang turun menjadi 3.000, maka besarnya margin sesungguhnya menjadi, yaitu margin sesungguhnya sama dengan 3 juta dikurang dengan 2.500.000 dibagi 3 juta, yaitu hasilnya 0,1667 atau 16,67%. Nah, karena margin sesungguhnya 16,67% lebih kecil dari maintenance margin yaitu 30%, maka maintenance call-nya terjadi besarnya tambahan kas yang harus dibayarkan ke broker adalah, yaitu tambahan pembayaran kas karena margin call sama dengan 2.500.000 dikurang dengan 3 juta ditambah 30% dikali dengan 3 juta, yaitu sama dengan 400.000. Dengan tambahan kas sebesar 400.000 ini, maka utang investor ke broker menjadi sebesar 2.500.000 atau 400.000 atau sebesar 2.100.000 dengan utang yang baru ini. Maka margin sesungguhnya menjadi 3 juta dikurang dengan 2.100.000 dibagi dengan 3 juta sama dengan 0,3% atau 30% atau sama dengan margin call. Penjualan pendek merupakan penjualan sekuritas yang tidak dimiliki oleh investor, tapi dipinjam terlebih dahulu dari broker. Penjualan pendek dilakukan dengan harapan harga dari sekuritas akan turun. Ide penjualan pendek adalah jual sekarang dengan harga mahal, beli nanti kalau harganya sudah murah, atau sell high, buy low. Ini berlawanan dengan ide beli murah dulu, jual nanti kalau mahal, atau buy low, sell high. Berikut ini adalah contoh penjualan pendek. Misalnya, Ibu Dewi menelpon brokernya untuk meminjam sekuritas perusahaan Dewa sebesar 500 lembar dengan harga pada saat itu adalah 2.000 per lembar. Ibu Dewi juga menginstruksikan kepada brokernya untuk menjual sekuritas ini kepada investor lain dengan harga yang sama, yaitu sebesar 2.000 per lembar. Karena Ibu Dewi tidak memiliki saham ini sebelumnya, maka penjualan ini merupakan penjualan pendek. Beberapa hari kemudian, harga saham ini turun menjadi 1.500 per lembar dan Ibu Dewi menginstruksikan kepada brokernya untuk membelinya sebanyak 500 lembar. Sekuritas ini kemudian dikembalikan ke brokernya untuk menutup rekening pendeknya. Keuntungan yang diterima Ibu Dewi adalah sebesar 500 dikali 2.000 dikurangi dengan 500 dikali 1.500 atau sebesar 250.000.
Ibu Dewi masih harus membayar komisi untuk meminjam sekuritas, bunga, dan biaya-biaya lain, dan laba bersih yang diterima Ibu Dewi adalah setelah dikurangi dengan biaya-biaya ini. Selanjutnya ada bentuk order. Investor dapat menggunakan 3 macam bentuk dari order, yaitu market order, limit order, dan stop order. Yang pertama adalah market order. Investor dapat menginstruksikan kepada brokernya untuk menjual atau membeli sekuritas segera pada harga pasar yang terbaik. Order semacam ini disebut dengan market order. Harga pasar yang terbaik untuk membeli adalah pasar harga terendah atau AS, dan untuk menjual adalah pada harga tertinggi atau bid. Yang kedua adalah limit order. Dengan limit order, investor menetapkan harga maksimum tertinggi yang boleh dibeli dan harga minimum terendah yang boleh dijual. Yang ketiga adalah stop order. Stop order sebenarnya adalah memo dan akan menjadi market order jika sekuritas mencapai harga yang tertentu. Misalnya, suatu stop order untuk menjual pada 2000 akan menjadi market order jika harga sekuritas turun menjadi 2000. Sebaliknya, stop order untuk membeli sekuritas pada harga 2500 akan menjadi market order jika harga sekuritas naik mencapai 2500. Dan selanjutnya ada OTC market. Over the counter atau OTC market merupakan pasar modal untuk perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang terdaftar di stock exchange. Jika di stock exchange menggunakan sistem lelang, maka di OTC digunakan sistem negosiasi, yaitu harga yang ditentukan dengan cara negosiasi atau tawar-menawar antara investor dan dealer. Oleh karena itu, OTC market sering juga disebut dengan pasar negosiasi atau negotiation market. OTC market terdiri dari jaringan dealer yang setiap membeli dan menjual sekuritas. Dealer berbeda dengan broker. Jika broker menerima komisi, maka dealer mendapatkan laba dari perbedaan harga jual dan harga beli. Broker hanya menerima komisi karena broker hanya sebagai perantara menemukan penjual dan pembeli, dan broker tidak membeli sekuritas. Sebaliknya, dealer mendapatkan keuntungan karena dealer membeli sekuritas bersangkutan untuk dijual kembali. Nah, di Indonesia, OTC Market adalah bursa paralel yang didirikan pada tahun 1989. Di Amerika Serikat, OTC Market yang terkenal adalah Nasdaq. Pertama kali Nasdaq merupakan singkatan dari National Association of Securities Dealer, Automated Quotation System. Sekarang pihak Nasdaq menyatakan bahwa Nasdaq bukan lagi sebagai singkatan. Tidak seperti halnya NYSE, Nasdaq tidak mempunyai lokasi yang khusus, tapi terdiri dari dealer yang dihubungkan dengan jaringan komputer. Dealer melakukan bisnis langsung dengan investor. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan mengenai pasar modal. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.